Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zomi Chandra. Baiklah, di sini saya akan kembali menyampaikan video pembelajaran dengan judul Manajemen Pendidik dan Peserta Didik. Disusun oleh saya sendiri, Zomi Chandra, dengan NPM A1M020029 dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh, dan selalu jaga diri baik-baik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan manajemen pendidik dan peserta didik. Manajemen pendidik dan peserta didik terbagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen pendidik. Ada pengertian manajemen pendidik, tugas kewajiban dan hak pendidik, peran pendidik, penguasaan kompetensi pendidik, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Lalu ada manajemen peserta didik. Yang pertama itu pengertian manajemen peserta didik, langkah-langkah perencanaan peserta didik, kebijakan penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria penerimaan peserta didik baru, rekrutmen peserta didik, dan orientasi peserta didik. Lalu ada manajemen pendidik. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan yang merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang telah diharapkan. Lalu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Lalu kewajiban pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Antara lain, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lalu ada hak pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Lalu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Lalu yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Peran pendidik. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Penguasaan kompetensi pendidik menurut Supardi tahun 2013. Penguasaan kompetensi dasar, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Lalu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar dan seleksi. Yang pertama, rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dilakukan dengan profesional. Lalu ada cara dan metode seleksi. Seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Lalu ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik menurut Knezevich tahun 1961. Manajemen peserta didik merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmenri tahun 2012. Yang pertama, forecasting, yaitu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Lalu objektif, perumusan tujuan, polish, atau mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Programming, seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polish. Prosedur, merumuskan langkah secara berurut. Schedule, penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Budgeting, atau anggaran atau pembiayaan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, dan lain sebagainya.
Lalu sistem pencerahan peserta didik baru. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Lalu sistem seleksi, penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya dengan melakukan seleksi. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Pertama, kriteria acuan patokan. Suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria acuan norma, penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Lalu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah, penerimaan peserta didik baru berdasarkan daya tampung sekolah yang dimiliki. Lalu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan penentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Menurut Asmendri tahun 2012. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri adalah pembentukan panitia penerimaan, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan atau pengiriman pemasangan pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, lalu pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik, atau biasa disebut dengan masa orientasi siswa. Baik, itu saja video yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, semoga selalu dalam keadaan baik. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.